Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Alpiana, nomor absen 34, NIM 1802194 dari Penjas 5A. Oke. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan coba berbicara seputar pendidikan jasmani, mulai dari makna, fungsi, kemudian masalah-masalah yang sering ada, dan juga landasan pendidikan jasmani itu sendiri ya. Baik. Sebelum kita membahas secara panjang lebar, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu apa sih itu pendidikan dan untuk apa sih itu pendidikannya. Nah, pendidikan itu sendiri adalah upaya gitu ya untuk menyiapkan manusia, untuk menyiapkan peserta didik menghadapi lingkungan yang semakin berkembang pesat gitu ya. Mulai dari kualitas dan mutu hidup dari manusia itu sendiri. Kemudian pendidikan ini sendiri sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Nah, kemudian setelah kita tahu tentang apa sih itu pendidikan, kita lanjut ke pendidikan jasmani itu sendiri. Nah, untuk pendidikan jasmani ini sendiri bisa diartikan sebagai proses pendidikan atau proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan gitu ya. Nah, biasanya untuk orang-orang awam secara umum memandang ya atau beranggapan bahwa pendidikan jasmani ini adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah ya sebagai media pendorong gitu ya untuk tumbuhnya kemampuan fisik dan motorik, dan juga secara luasnya bisa menumbuhkan sikap dan mental bagi anak gitu ya. Sehingga muncul asumsi bahwa pendidikan jasmani itu satu, pendidikan melalui jasmani, dan dua, pendidikan untuk jasmani. Nah, dalam artian bahwa pendidikan jasmani ini sekarang tidak hanya sebagai objek lagi, melainkan sebagai subjek gitu ya. Nah, sehingga diharapkan melalui pendidikan jasmani ini diharapkan menjadi insan yang terliterasi jasmaninya. Artinya jadi diharapkan melalui pendidikan jasmani ini menjadi insan yang memang paham dan mengerti, selalu terpelihara jasmaninya gitu. Nah, kemudian beranjak kepada fungsi pendidikan jasmani ini sendiri sebetulnya tidak perlu panjang lebar ya. Karena untuk fungsi pendidikan jasmani ini sendiri, bagaimana caranya melalui pendidikan jasmani ini dapat menumbuhkan perkembangan fisik gitu ya, motorik. Kemudian tidak hanya itu juga, diharapkan juga menumbuhkan moral, mental, kemudian sosial dan juga budaya bagi setiap manusia atau bagi setiap peserta didik gitu ya. Sehingga nantinya melalui pendidikan jasmani itu tidak hanya sebagai mata pelajaran saja gitu ya, namun juga diharapkan berfungsi sebagai pendorong untuk tumbuhnya sikap mental dan moral gitu ya bagi setiap manusia dan peserta didik gitu. Hal ini berarti bahwa besar harapan gitu ya untuk pendidikan jasmani ini menjadi sebuah wadah untuk tersalurkannya emosional dari setiap manusia atau dari setiap siswa. Sehingga nantinya diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena tidak tersalurkannya emosionalnya gitu, emosinya gitu bagi setiap manusia. Nah, biasanya kenakalan atau kasus-kasus yang sering terjadi di luaran sana seperti pertama, sering maraknya kasus tawuran yang terjadi pada anak-anak di sekolah gitu ya. Nah, ini biasanya berawal dari tidak tersalurkannya emosi, tidak tersalurkannya tenaga ya, yang biasanya bersifat dinamis gitu bagi anak-anak ya, bagi anak-anak usia sekolah. Nah, diharapkan dengan adanya pendidikan jasmani ini mampu menyalurkan emosionalnya gitu, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tawuran tadi, seperti kenakalan remaja lainnya. Nah, kemudian juga dengan pendidikan jasmani diharapkan mampu gitu ya untuk mengembangkan keterampilan gitu ya, sehingga nantinya lahirlah generasi-generasi muda Indonesia yang terampil gitu, khususnya dalam bidang olahraga, sehingga
semakin banyak bermunculan generasi-generasi emas gitu yang ada di Indonesia. Itu mungkin ya untuk fungsi dari pendidikan jasmani ini sendiri. Kemudian beranjak ke hal-hal yang lain, kita mulai mengupas bahwa kita tidak menampik adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah khususnya. Pertama, kita bahas dulu di sekolah-sekolah dasar. Biasanya permasalahan yang pertama adalah pendidikan jasmani versus masyarakat gitu ya. Nah, biasanya masyarakat itu tidak menganggap begitu penting tentang pendidikan jasmani ini sendiri. Karena para orang tua biasanya lebih mementingkan mata pelajaran yang bersifat umum gitu, apalagi yang seperti eksak gitu ya, yang seperti literasi dan eksak itu menghitung. Biasanya para orang tua ya, para masyarakat menganggap bahwa yang paling terpenting itu adalah mata pelajaran umum ya, di antaranya seperti eksak tadi yang saya telah sebutkan ya. Nah, sehingga masyarakat menganggap bahwa pendidikan jasmani ini hanyalah sebagai selingan dalam mata pelajaran di sekolah, sehingga dianggap tidak terlalu penting. Nah, ini merupakan sebuah masalah besar gitu ya bagi dunia pendidikan, karena sebetulnya pendidikan jasmani itu mampu menjadi ujung tombak gitu ya bagi berhasilnya tujuan pendidikan. Karena melalui pendidikan jasmani, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor itu dapat tersalurkan gitu ya, dapat tercapai gitu ya. Dimana sebagai manusia perlu menghargai, perlu disiplin, perlu jujur dan tanggung jawab, bisa kita ajarkan dan kita tularkan melalui pendidikan jasmani. Kemudian juga aktivitas jasmani, aktivitas fisik, psikomotor bisa kita lakukan melalui aktivitas jasmani. Apalagi aktivitas kognitif gitu ya, ini sangat didukung oleh pendidikan jasmani gitu ya. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya adalah biasanya di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar ya, sering terjadi kekurangannya fasilitas atau sarana. Nah, ini merupakan masalah yang besar juga gitu, karena biasanya tanpa sarana dan fasilitas yang baik dan memadai, akan sulit juga untuk menciptakan atau menghasilkan output dari hasil gerak atau pencapaian tujuan dari proses pembelajaran yang dilakukan antara guru dan murid gitu. Nah, memang tidak menampik juga ya apabila misalnya gurunya kreatif, siswanya mau gitu dan konsisten gitu, aktif dalam pembelajaran, tidak menutup kemungkinan juga untuk tetap maksimal gitu ya, meskipun sarana dan prasarananya kurang, meskipun fasilitasnya tidak ada, karena masih ada kemungkinan untuk memodifikasi gitu ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga karena tidak bisa kita tampik ya, tidak bisa kita hindari bahwa memang sarana dan fasilitas itu memang sangat penting gitu, meskipun pada kenyataannya memang tetap bisa dilakukan dengan cara-cara modifikasi gitu ya. Kemudian masalah berikutnya muncul tadi ketika sumber daya manusia sebagai guru pendidikan jasmani itu kurang. Nah, biasanya banyak sekolah-sekolah ya terjadi kasus pendidikan jasmani itu diajar atau diampu oleh guru sekolah dasar biasa gitu, oleh guru mata pelajaran biasa. Nah, ini mungkin saja nah ini beresiko besar gitu ya terhadap keberlangsungan pendidikan jasmani ini sendiri, karena mungkin saja tidak tersalurkan semua gitu, apa yang seharusnya diajarkan mungkin tidak dapat disampaikan oleh guru mata pelajaran biasa karena tidak kompeten gitu, atau tidak terlalu memahami mengenai pendidikan jasmani itu sendiri gitu ya, sehingga ini akan menjadi masalah besar gitu bagi perkembangan anak gitu ya,
dalam hal pendidikan jasmani gitu, khususnya bagi kesehatannya gitu ya. Nah, sehingga seharusnya gitu ya, di sekolah-sekolah itu minimal ada satu guru sekolah dasar pendidikan jasmani gitu yang memang kompeten di bidangnya, agar output yang dihasilkannya pun sesuai gitu. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah tidak kompetennya guru sekolah dasar pendidikan jasmani itu sendiri. Kenapa dikatakan tidak kompeten? Karena pada realitanya banyak guru yang mengajar masih menggunakan teknik CBSA. Apa itu teknik CBSA? Yaitu teknik cul budak sina anteng gitu ya, kalau dalam bahasa Sunda. Nah, artinya masih banyak guru yang membiarkan anak-anak bermain sesuka hati gitu ya. Anak-anak dibawa keluar dari kelas, dibawa ke lapangan, dibiarkan begitu saja berlari-larian ke sana kemari, menendang-nendang bola, melempar-lempar bola, atau mungkin hanya sekedar duduk saja di lapangan gitu. Nah, guru membiarkan hal itu terjadi. Nah, seharusnya guru itu kan digugu dan ditiru. Guru itu mampu aktif untuk mengajar gitu, mampu aktif untuk mencontohkan, mampu aktif untuk memodelkan apa yang seharusnya diperlihatkan pada siswa gitu ya. Nah, sehingga pada kejadian atau kasus seperti ini menjadi masalah besar juga ya. Seharusnya guru itu aktif gitu, dan kemudian siswa juga konsisten aktif dalam pembelajaran. Jadi artinya saling menguntungkan, saling berhubungan, saling bersinergi antara murid dan guru gitu. Gurunya aktif, semangat dalam memberikan pelajaran, muridnya pun konsisten aktif gitu dalam mengikuti pembelajaran, sehingga nantinya akan tercipta sinergitas dalam pembelajaran, dan nantinya pun output dari pembelajaran itu semakin bagus gitu ya. Karena gitu ya, tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani gitu ya. Begitu pula tidak ada pendidikan jasmani yang berkualitas tanpa guru yang berkualitas juga. Jadi artinya perlu guru-guru yang kompeten dan berkualitas di bidang pendidikan jasmani untuk memberikan pembelajaran pendidikan jasmani ini sendiri, agar outputnya jelas, agar outputnya mencapai target yang diinginkan dalam tujuan pendidikan gitu ya. Nantinya siswa bugar, siswa cerdas, siswa sikapnya baik, nah gitu, disiplin, jujur, terampil gitu ya, yang diharapkan itu. Nah, itu akan didapat melalui guru yang kompeten dan berkualitas gitu ya. Dan kemudian juga efektivitas belajar itu akan tercipta apabila guru aktif gitu ya, dan kemudian siswa juga aktif gitu dalam pembelajaran. Nah, mungkin itu ya masalah-masalah yang sekilas terlihat gitu ya dalam sekolah-sekolah dan dunia pendidikan ya. Kemudian juga ketika beranjak di sekolah menengah gitu ya, sekarang sudah mulai terjadi juga pengikisan atau pemotongan jam pelajaran untuk pendidikan jasmani. Nah, mungkin ini pun jadi masalah besar juga ya, yang seharusnya pendidikan jasmani ini optimal, namun pada kenyataannya hanya dijadikan mata pelajaran selingan gitu, hanya dijadikan mata pelajaran rekreasi gitu. Padahal yang dibutuhkan adalah optimalnya pembelajaran jasmani ini bagi keberlangsungan hidup dan keberlangsungan mutu pendidikan di Indonesia ini sendiri gitu ya. Secara logika, apabila misalnya pendidikan jasmani ini dipotong jamnya, tentu tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang, tidak banyak kesempatan untuk memberikan keterampilan gerak bagi siswa gitu. Nah, ini akan menghambat terjalankannya atau terpenuhinya tujuan dari pendidikan nasional gitu. Kemudian beranjak kepada pembahasan kita selanjutnya mengenai landasan pendidikan jasmani sendiri. Nah, landasan pendidikan jasmani sendiri mencakup 3 hal ya. Pertama adalah landasan biologis,
Yang kedua adalah landasan psikologis, dan yang ketiga adalah landasan sosiologis. Kenapa ada landasan biologis? Nah, tentunya ini hal yang cukup vital ya bagi pendidikan jasmani karena menyangkut tentang tubuh dan gerak siswa ya. Dimana menyangkut tentang bagaimana rangkaian gerak yang terjadi itu yang menyangkut tentang otot yang bergerak oleh kontrol saraf gitu sehingga terciptanya gerakan-gerakan. Nah, kemudian ada landasan psikologis. Nah, kenapa landasan psikologis ini ada? Karena penting bagi guru untuk mengetahui psikologis anak gitu ya. Karena psikologis ini berhubungan dengan motivasi, kemudian kepercayaan diri dan berpikir positif serta disiplin bagi siswa. Bagaimana guru mampu menerapkan dan mengajak siswa untuk berpikir positif, untuk memotivasi supaya mampu bergerak gitu, untuk menanamkan kepercayaan diri dan juga kedisiplinan siswa gitu ya. Kemudian jauh dari itu, psikologis ini juga berperan bagi kecerdasan anak gitu ya. Kenapa kecerdasan anak dibahas di sini dalam landasan psikologis ini? Karena contoh gitu ya. Biasanya kebanyakan guru hanya mengajarkan bahwa misal untuk permainan sepak bola, misal anak-anak setelah kamu menendang dari posisi A, kamu nanti harus kembali lagi ke posisi B. Nah, seharusnya dalam landasan psikologis ini guru mampu mengajak anak untuk berpikir lebih keras gitu ya. Nah, seperti gini contohnya, anak-anak setelah kamu menendang dari posisi A, setelah ini kamu harus kemana intinya. Jadi anak diarahkan untuk semakin berpikir gitu ya, agar tidak hanya mengikuti apa yang guru arahkan gitu ya. Seharusnya anak itu dipaksa untuk berpikir gitu, untuk berpikir bagaimana langkah apa yang selanjutnya harus dia lakukan gitu setelah melakukan sesuatu. Nah, itu mungkin kenapa landasan psikologis ini penting gitu ya dalam landasan pendidikan jasmani gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada landasan sosiologis. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa sosiologis ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa guru itu adalah bagian terpenting atau sosok sosiolog gitu ya dalam pendidikan. Karena melalui pendidikan jasmani mampu menciptakan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya. Karena pendidikan jasmani itu tidak terbatas oleh ruang dan benda gitu, tidak terbatas oleh meja dan kursi, sehingga untuk peluang bersosialisasinya pun lebih tinggi gitu ketimbang mata pelajaran yang lainnya gitu. Sehingga dikatakan di sini guru juga harus mampu menciptakan kondisi sosial yang lebih bagus untuk siswanya gitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan gitu. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena kelebihan hanya milik Allah, kesempurnaan hanya milik Allah, dan kekurangan serta kesalahan dan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.